Sebuah kejadian aneh yang aku alami saat sedang melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil. Sebenarnya ini semua adalah untuk pekerjaan yang juga sekaligus menjadi hobiku. Sebagai fotografer, aku sangat tertarik dengan tempat ini, terutama tempat-tempat yang dikatakan angker. Untuk tiba di desa terpencil ini, bisa memakan waktu hingga 5 jam perjalanan. Dengan menggunakan mobil travel dari ibu kota dan juga melalui jalan yang tidak mulus. Dan karena perjalanan yang cukup jauh, membuat badanku rasanya lelah sekali. Tidur adalah satu-satunya hal yang aku perlukan saat ini. Dan pada saat itu ada satu penginapan di desa ini. Dari sumber yang kudapatkan, ini adalah penginapan terbaik yang berada di desa ini. Setidaknya aku juga melihat beberapa wisatawan lain datang ke penginapan yang sama. Harga yang ditawarkan sangat murah, di bawah harga rata-rata. Sayangnya itu memang hanya untuk biaya penginapan 1 hari saja. Sedangkan untuk konsumsi, aku pun masih harus mencari warung makan di luar. Ini kunci kamarnya, tolong patuhi peraturan yang ada di sini. Dan dijaga ketertiban, selamat beristirahat. Ucap resepsionis berbaju batik itu dengan sopan. Ya baik, jawabku membalas senyum manisnya itu. Kamar 20 kelihatan angka itu di depan pintu. Angka yang sama dengan yang berada di kunciku. Kamarku ini berada di paling ujung. Dan jumlah kamar yang ada di penginapan ini hanya 20 kamar. 10 kamar yang berhadap-hadapan yang dipisahkan oleh satu lorong panjang dengan pencahayaan yang tidak begitu terang. Wow, di luar dugaan, kamarnya ternyata cukup bagus. Ada satu tempat tidur dan juga satu lemari baju, meja dengan sebotol air minum, serta telepon kabel. Namun tak ada kamar mandi di dalam. Oke, tak apa-apa, aku pun mengecek seisi ruangan. Kuletakkan ransel dan koperku di samping tempat tidur. Lalu aku bantingkan diriku ke atas kasur, hingga terlelap dalam beberapa jam. Aku pun terbangun dan mulai melihat sekelilingku. Jam 11 malam nyaris. Jam 12 itulah yang kulihat pada jam tanganku. Aku beranjak bangun dari tempat tidur dan meraih sebotol air mineral yang berada di atas meja. Aku pun baru sadar jika aku belum makan. Apapun sejak siang tadi pantas rasanya lapar, pikirku. Aku pun mencoba menanyai resepsionis, di mana aku bisa membeli makanan malam ini. Sayangnya memang tidak ada yang menjual makanan saat tengah malam. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun kembali ke kamar lalu aku meminum air kembali untuk sekedar mengganjal perutku. Namun ada yang aneh dengan ruangan ini. Aku baru saja menyadarinya. Jendelanya ditutup gorden tebal berwarna hitam gelap. Selain itu, cermin panjang yang terpasang di pintu lemari juga ditutupi kain tebal. Kenapa ya? Cerminnya ditutup. Aku bisa mengerti kalau yang ditutup adalah jendela. Tapi kenapa cermin juga harus diikut ditutup? Sontak, aku pun menjadi teringat akan ucapan resepsionis tadi tentang patuhi peraturan. Peraturannya apa ya? Aku pun jadi bingung sendiri karena resepsionis itu tidak menyebutkan peraturan apapun padaku. Ku ambil kunci yang kala itu masih menggantung di pintu dan mulai memperhatikan gantungan kuncinya. Gantungan berbentuk kartu itu ternyata memang membuat beberapa peraturan. 1. Dilarang berisik. 2. Dilarang merokok di dalam kamar. 3. Dilarang bercermin saat malam hari. 4. Dilarang membuka gorden jendela kamar, baik siang ataupun malam. 2 peraturan terakhir itu yang aku tak mengerti. Kenapa bisa dilarang? Apa sebenarnya yang berada di balik jendela? Dan memang kenapa kalau aku bercermin pada malam hari, memangnya apa yang akan terjadi? Semua pertanyaan itu kini memenuhi otakku.
Mataku penuh tanda tanya, rasa penasaran. Tapi aku juga merasa takut untuk membuka kain yang saat ini menutupi seluruh bagian cermin. Keesokan harinya setelah mencari sarapan, aku pun langsung bersiap untuk mengunjungi beberapa spot wisata yang berada di desa ini. Aku mulai mempersiapkan lensa kameraku dan segala sesuatu yang mungkin akan aku perlukan nanti. Saat berada di lobi, aku sempat berkenalan dengan seorang wisatawan yang menginap di kamar 19. Kalau ia datang bersama istrinya. Mereka turis luar daerah, sama sepertiku. Kami sedang bulan madu, ujar pria yang kutaksi umurnya berusia 40 tahun. Benarkah pikirku itu selera yang unik? Selamat atas pernikahan kalian, ujarku lagi. Thank you. Laki-laki tersebut namanya Robert. Kulihat tangannya yang tak pernah lepas menggenggam tangan sang istri yang bernama Adele. Kita berangkat 5 menit lagi, ucap pemandu wisata yang telah ditugaskan oleh pihak penginapan itu. Aku punya banyak waktu selagi yang lain siap-siap. Tinggalkan lobi dan aku menuju bagian luar jendela kamarku. Apa yang aneh, aku mencoba memperhatikan setiap jengkal daerah ini. Menurutku tak ada alasan logis, hingga aku tidak boleh membuka jendela. Semuanya terlihat normal. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan pihak penginapan? Sekali lagi ku perhatikan jendela kamarku. Tak ada yang aneh. Kemudian aku pun beralih berdiri membelakangi jendela itu. Tetap saja tak ada yang aneh. Sejauh yang kulihat hanyalah pepohonan yang rimbun. Entah apa yang mendasari peraturan aneh itu. Aku juga belum berani membuka tirai yang menutupi cermin lemari. Semalam aku hanya membuka lemari saja, dan memang tidak ada dengannya. Di sana itu hanyalah lemari baju biasa yang kosong, dan sedikit berdebu. Mungkin pulang nanti aku akan membuka penutupnya. Peraturannya kan hanya tidak boleh bercermin saat malam hari. Seharian aku memotret banyak hal, mulai dari bangunan, sekolah tua yang kabarnya berhantu, sumur peninggalan zaman Belanda, hingga 3 makam tua tanpa nama. Dan tujuan terakhir dari tur wisata horor kami adalah sebuah air terjun kembar setinggi 20 meter. Saat itu Robert sudah tahu jika aku adalah seorang fotografer. Dan karenanya ia pun memintaku untuk ikut mengabdikan momen kebersamaan dirinya dengan sang istri. Saat malam hari, kami pun sudah kembali ke penginapan. Aku mulai memeriksa foto-foto yang sudah kuambil seharian, terutama foto Robert, karena aku harus menyerahkan soft kopinya besok, sebelum mereka pulang. Apa ini? Kalau itu, aku mulai bingung ketika melihat foto-foto di layar laptopku. Aku sangat yakin tak pernah mengambil foto Robert seorang diri. Mereka selalu berfoto berdua di semua tempat yang kami singgahi. Namun aneh, semua foto yang aku ambil hanyalah fotonya seorang diri. Tok tok tok. Aku berburu-buru mengetuk pintu kamar yang bersebelahan denganku. Robert, kalian di dalam? Ternyata pintunya tidak terkunci. Sepertinya mereka tidak berada di dalam karena kamarnya gelap. Robert, hidupkan lampu kamarnya terlebih dahulu. Kalian di dalam. Sial, sepertinya hal yang buruk sudah terjadi pada mereka. Kulihat kopernya masih ada, dan tirai kamarnya justru terbuka lebar. Segera aku pun berlari masuk untuk menutup tirai itu. Namun apa yang aku lihat kala itu justru membuatku tercengang. Sejauh yang kulihat di luar sana hanyalah hamparan makam yang sejumlah entah berapa banyak. Mustahil aku sudah memastikannya pagi tadi. Di luar jendela ini hanyalah ada pepohonan yang rimbun. Bukanlah makam. Tanpa berpikir panjang lagi, segera aku tutup gorden hitam itu dan berlari keluar. Robert! Aku mencari menabrak dia di depan kamar. Adele mana? Dia hanya menjawabku dengan geleng kepala. Apa maksudmu? Adele di mana dia?
Dia hilang, jawabnya dengan suara bergetar. Dia benar-benar hilang dan aku tak bisa menemukan semua salahku ini. Ini salahku. Robert, tenang dulu Robert. Tidak, ini salahku. Robert, tenang dulu. Bisakah kamu jelaskan apa yang sudah terjadi? Ia langsung memotong ucapanku dan langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Aku menyusul ke dalam kamar dan mendapati kalau itu ia sedang berdiri menghadap cermin yang masih ditutupi kain hitam. Robert, apapun yang kau pikirkan jangan buka kain itu. Tadi malam Adele bercermin di sini sehabis mandi dan hari ini dia menghilang. Kenapa tidak kamu larang? Dia tidak menghiraukanku. Dia pun langsung menyingkap kain itu dan Robert terduduk lemas. Ketika kulihat ke arah cermin yang bukan Robert kala itu, yang kulihat di cermin, tapi Adele yang sedang menyisiri rambutnya. Ia terlihat seperti orang yang baru selesai mandi. Aku mencoba menarik Robert, tapi kala itu ia tetap tak bergerak dari duduknya. Perlahan bayangan Adele pun mulai memudar, dan kini Robert mulai nampak di cermin itu. Sial, aku pun berlari keluar untuk meminta bantuan resepsionis, atau siapapun yang bisa kutemui. Dan sialnya memang tidak ada orang di lobi. Bahkan aku pun berlari keluar penginapan, dan sama saja tak ada seorang pun yang bisa ku mintai bantuan. Cekrek, keadaan pun memburuk, lampu penginapan justru padam. Gua ambil handphone di saku celanaku, dan menggunakan cahaya blitz sebagai penerangan. Apa yang kulihat saat ini sangatlah berbeda dengan yang aku lihat. Penginapan ini sepertinya sudah lama tidak ditinggali. Padahal beberapa detik yang lalu semuanya masih baik-baik saja. Perlahan aku pun mulai melangkah masuk menuju lorong di antara kamar-kamar yang ada. Dan semuanya benar-benar terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Debu atap yang bocor, dinding yang mulai lapuk. Bahkan beberapa nomor kamar sudah tidak ada. Kamar 19 aku pun mengintip masuk dan melihat ke dalam. Cermin lemari di kamar itu tidak tertutup, dan tepat di depan terdapat satu kerangka manusia. Robert. Tanpa berpikir panjang lagi, aku pun kembali ke dalam kamarku dan mengambil semua barang-barang milikku. Lalu aku pun berlari keluar dari penginapan secepat mungkin. Aku pun terus berlari hingga akhirnya aku bisa menemukan jalan raya dan bertemu seorang yang mau memberikanku tumpangan. Selama perjalanan pulang, orang itu menceritakan apa yang kualami ini. Bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah banyak yang menjadi korban penginapan hantu itu. Kamar 19 adalah kamar khusus yang biasa ditinggali sang pemilik penginapan. Robert dan Adele sang istri dari jendela kamar itu. Robert bisa dilihat kebun miliknya yang berada di tepat di samping penginapan. Suatu hari sang istri justru dibunuh di kebun dan membuatnya trauma untuk memandang keluar, dan tidak itu karena sang istri sangat suka bercermin. Setiap kali Robert melihat cermin, ia pun selalu melihat istrinya berada di dalam cermin, dan bukan dirinya. Merasa sangat frustasi, Robert pun akhirnya mengurung diri di dalam kamar nomor 19 selama beberapa minggu. Ia pun terus duduk di depan cermin tanpa melakukan apapun hingga akhirnya ia pun mati. Setelah kematiannya, penginapan pun mulai berhantu dan membuat banyak orang takut untuk menginap semakin sunyi. Penginapan itu pun akhirnya tutup dan terbengkalai. Hantu Robert dan Adele masih bergentayangan, mengecoh beberapa turis hingga mau menginap di penginapan berhantu itu. Anehnya, semua foto yang kau ambil pada akhirnya hilang. Entah bagaimana memory card yang kugunakan semuanya kosong. Sehari berselang sempat kupikir apa yang aku lihat semalam. Hanya mimpi buruk. Perjalananku pun menjadi sia-sia karena tak mendapatkan foto apapun. Setelah ditutup, penginapan itu pun menjadi berhantu dan menjadi objek wisata horor baru di desa itu. Mendadak aku pun menjadi merinding mengingat justru sempat tidur di penginapan itu dan tidak sadar jika tempat itu sudah lama kosong. Sebulan pun berlalu, aku pun kembali lagi ke desa itu. Rasanya penasaran akan penginapan berhantu itu menjadi alasan utama aku kembali.
Sore hari, tempat itu sama seperti saat terakhir aku tinggalkan, sambil berlari ketakutan. Tidak terurus layaknya bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. Perlahan aku masuk ke dalam penginapan itu dan mulai menyusuri lorong sambil memperhatikan kamar-kamar kosong yang kulalui. Kamar 19 tentu saja menjadi tujuan utamaku. Ada yang sedikit berbeda di sini. Di depan kamar lemari, tidak ada kerangka manusia seperti saat aku lari ketakutan malam itu. Tiba-tiba terdengar suara petir. Duar! Suara petir benar-benar keras, sempat kupikir jika penginapan ini yang tersambar. Samaan dengan gelar petir yang sangat keras itu, sosok Adele pun menghilang. Hanya tersisa tetesan darah di lantai. Aku pun berjalan masuk ke dalam kamar kosong. Tak ada siapapun di sini. Langsung saja aku ambil rangselku dan berlari keluar. Sesuatu yang mencengangkan terjadi. Mataku pun dibuat silau oleh kilatan lampu merah biru yang berkedip bergantian. Polisi, ada beberapa polisi, dan juga ambulan, bahkan tim pemadam kebakaran. Kulihat 4 orang dari kepolisian membawa sebuah tandu berisi jasad yang terbungkus plastik mayat. Mereka pun langsung memasukkannya ke dalam ambulan. Aku tak bisa memastikan siapa orang di dalam kantung jenazah itu. Satu yang pasti bisa kulihat dengan jelas. Seorang perempuan bernama Alice. Alice menangis di sebelahnya. Sesaat setelah mayat itu dinaikkan ke dalam mobil. Alice pun juga naik yang mengerikan kala itu. Aku melihat sosok Robert yang ikut duduk di samping Alice. Sementara selang beberapa saat, mobil itu pergi. Sosok Adele juga sempat terlihat sebelum akhirnya menghilang. Dan sejak kejadian itu, aku pun tidak bisa lagi membedakan mana halusinasi dan mana kejadian nyata. 1 tahun kemudian, aku menjalani banyak terapi untuk memulihkan mentalku. Tidak sia-sia belakangan ini aku pun sudah mulai jarang berhalusinasi tentang kematian Robert dan Adele. Kasus kematian Robert kembali mencuat ke media setelah polisi menemukan pelaku pembunuh Adele. Orang itu tak lain adalah Felicia. Sayangnya polisi tidak sempat menghukumnya, karena saat dikejar polisi ia pun panik dan meloncat ke dalam sumur tua peninggalan Belanda. Nyawanya tak terselamatkan. Hal yang mengejutkan dari motif pembunuhan yang dilakukan Felicia adalah karena rasa cemburu. Felicia ternyata adalah istri sah Robert. Robert karena bosan di rumah, ia pun menjadi resepsionis di penginapan yang didirikannya. Robert, sementara Adele sendiri adalah istri gelap dari Robert. Namun entah bagaimana justru yang diungkap media sebagai istri sah dari Robert. Sementara nama Felicia tidak pernah disebutkan. Ulah Adele ketahuan, ia pun ditikam Felicia di luar penginapan itu. Tepatnya di samping jendela kamar 19. Adele sempat masuk kembali ke kamar 19 dan melepaskan ilmu kecantikan yang ia gunakan semasa hidupnya. Ilmu itu membuatnya selalu terlihat menarik di mata pria. Ia pun terus membaca mantra di depan cermin, sambil menyisir rambutnya untuk melepas ilmu kecantikan yang ia amalkan. Maka akan menyisakan kutukan. Siapapun yang bercermin di cermin yang sama setelah kematian Adele, maka orang itu akan menjadi tumbal, dan sialnya justru Robertlah yang bercermin. Terjadi tanpa sengaja saat ia berusaha menolong Adele yang terkapar di depan lemari. Di saat itulah bayangan Robert terpantul di cermin, hingga akhirnya ia pun juga meninggal secara misterius.